contoh dalil mencari imam sholat. Ya ummul qauma li kitabihillah, baik di dalam kitab Sahih Muslim maupun Bukhari maupun yang lainnya, ini sahih mutawatir, yang berhak diangkat, dipilih, dijadikan imam sholat 5 waktu, ya ummul qauma, yang mereka dijadikan imam pada suatu komunitas, suatu kaum, dimanapun musolahnya, dimanapun masjidnya, imam li kitabillah, yang lebih menguasai kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ada urutannya. Jangan sampai kita menggunakan dalil, lagi cerita imam sholat di musola, lagi cerita imam sholat di masjid, kok pakainya dalil, nggak apa-apa imamnya cukup kulhu, yang penting sholatnya sah. Nggak apa-apa imamnya cuman setengah juz amma hafal, yang penting sholat berjamaah. Nggak apa-apa imamnya cuman 1 juz saja nggak hafid, yang penting kita diterima pahalanya. Itu namanya orang menyalahgunakan dalil. Karena kalau kita cerita fokus, tadi sedang membahas memilih imam sholat, baik di musola maupun di masjid. Maka kalau ada yang bacaan Qur'annya lebih banyak, umpama saya cuma ngerti kulhu, ada orang lain 1 juz paham, yang dipilih yang 1 juz. Jangan milih saya karena tua, jangan milih saya karena temen, jangan milih saya karena tetangga, jangan milih saya karena makan bareng. Jangan. Karena lagi cerita pemimpin sholat. Kecuali setelah terjadi sudah ada imam, terus imamnya halangan, boleh. Yang bisa kulhu juga boleh ngimami. Darurat, sementara, tidak 5 waktu selamanya. Ini sunnah Rasul yang paham Al-Quran. Jadi walaupun anak katakanlah baru dewasa, seperti 17-20 tahun sekitar, kalau ternyata dia 30 juz, 20 juz, 10 juz, 5 juz, atau 1 juz, dia bacaannya fasih, terus ada saudara kita yang bacanya kurang fasih, 1 juz saja umpamanya nggak hafid, nggak apa-apa, ngalah. Silakan anak muda. Kalau lagi cerita pemimpin, imam sholat, bukan cerita sah, bukan cerita pahala 27 derajat, bukan cerita kita tentang memakmurkan masjid, bukan. Ini lagi cerita tentang memilih imam sholat. Jadi kadang ada orang pinter dalil tetapi tidak pada tempatnya, maka dosa. Yang penting sah, benar dalilnya, yang penting sah. Yang penting sholat berjamaah, benar dalilnya, yang penting sholat berjamaah. Yang penting masjidnya makmur, betul. Tetapi pada waktu pemilihan imam sholat, sudah dosa mengingkari sunnah Rasul, sudah dosa menyepelekan sunnah Rasul, sudah dosa merendahkan hadis Nabi, sudah dosa menganggap ringan kepemimpinan di dalam sholat, padahal mau menghadap Allah, mau menghadap kepala desa aja, panjenengan ya wakil kita rombongan, ayo juru bicaranya. Baru menghadap kepala desa butuh juru bicara, lah mau menghadap Allah kok sembarangan. Ini namanya kita kadang nggak paham ilmu tetapi salah menempatkan ilmu. Beda tadi, kalau yang dipilih jadi imam kok ternyata halangan, boleh, terserah. Yang cuman kulhu, yang cuman siapa boleh, karena memang lagi halangan. Kalau tidak halangan, ya dipilih di antara kita. Anak kita umpama, anak saya umpama 10 juz, sayanya kok baru 3 juz, anak saya yang imami. Nggak boleh saya mentang-mentang tua, nggak boleh saya mentang-mentang lebih senior, lebih, nggak boleh. Anak silahkan ngimami, karena anak juznya lebih banyak.
Inilah yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menempatkan dalil pada tempatnya, menempatkan dalil pada kondisinya, menempatkan dalil sesuai dengan juklak juknis profesional, sesuai dengan proposialnya. Jangan sembarang serampangan. Kita diberi ilmu itu supaya ahli surga, bukan ilmu untuk pamer, bukan ilmu untuk debat, bukan ilmu untuk gagah-gagahan pinter di alam dunia. Maka untuk menegakkan hukum Allah, menegakkan syariat Islam, agar kita kapanpun mati, insya Allah biidnillah mati diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.